Pernahkah Anda bangun di pagi hari, menatap cermin, dan bertanya dalam hati, kemana perginya saya yang dulu? Mengapa setelah melewati usia 60, tubuh mulai terasa seperti beban, pikiran mudah lelah, dan semangat hidup yang dulu menyala terang, kini seperti redup di balik kabut? Apakah ini takdir dari proses menua? Atau, mungkinkah ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Video ini bukan sekadar informasi kesehatan. Ini adalah panggilan jiwa, untuk Anda yang merasa kehilangan diri sendiri, untuk Anda yang rindu merasakan energi kembali mengalir, dan untuk Anda yang ingin menatap cermin tanpa rasa kecewa, melainkan dengan rasa hormat dan pengharapan. Karena sesungguhnya, bukan usia yang mencuri cahaya hidup kita, tapi penumpukan keasaman, sirkulasi yang tersumbat, dan ketidakseimbangan tubuh yang dibiarkan terlalu lama. Dan yang mengejutkan, jawaban atas semua ini bisa ditemukan dalam satu bahan sederhana yang mungkin sudah ada di lemari dapur Anda selama puluhan tahun, soda kue. Tapi bukan sembarang penggunaan. Yang kami hadirkan di sini adalah pemahaman ilmiah, pengalaman nyata dari pria-pria tangguh usia 60 hingga 80 tahun, dan protokol ringan yang telah membantu banyak dari mereka merasa hidup kembali. Tontonlah video ini sampai akhir, karena di dalamnya Anda akan menemukan rahasia bagaimana soda kue bisa membantu menghidupkan kembali sirkulasi darah yang vital. Kisah nyata dari pria lanjut usia yang berhasil pulih dari kelelahan, kabut mental, hingga kehilangan gairah. Panduan 7 hari lembut, aman, dan efektif yang dapat Anda praktikkan sendiri di rumah. Jangan biarkan tubuh Anda berjalan tanpa arah. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk menyerah. Hari ini, Anda punya pilihan untuk menyalakan kembali percikan itu. Pelan, lembut, tapi pasti. Karena hidup bukan soal bertahan, tapi soal benar-benar merasakan hidup itu sendiri. Sekarang tekan tombol play, dan mari kita mulai perjalanan pulang menuju tubuh Anda yang sejati. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Mengapa begitu banyak orang lanjut usia mulai kehilangan cahaya alami, percikan kehidupan, energi yang dulu membara, dan rasa percaya diri yang selama ini mereka banggakan setelah melewati usia 60? Apakah ini semata-mata karena penuaan? Tidak. Yang sebenarnya terjadi jauh lebih kompleks, lebih halus, dan lebih menyakitkan. Ini bukan sekadar soal jumlah tahun yang bertambah, tapi tentang perubahan sunyi yang berlangsung di dalam tubuh. Perubahan yang perlahan tapi pasti mencuri vitalitas, menyelimuti jiwa dengan kelelahan, dan membuat cermin menjadi saksi yang menyakitkan akan hilangnya semangat hidup. Saya telah mendengarkan ratusan suara parau dari pria dan wanita lanjut usia, yang dengan mata yang berkaca-kaca bertanya, mengapa saya merasa seperti kehilangan diri saya sendiri? Kemana perginya semangat yang dulu saya miliki? Ini bukan tentang kesombongan, bukan soal ingin terlihat muda kembali. Ini adalah kerinduan yang dalam dan manusiawi. Kerinduan untuk kembali merasa hidup, merasa berarti, dan melihat kilau di mata sendiri saat menatap pantulan wajah di cermin. Banyak dari mereka merasa tubuh mereka kini terasa berat, kulit tampak kusam seperti awan mendung yang tak mau pergi. Dan energi, energi itu seperti lilin yang terus menyusut meski belum waktunya padam. Seringkali, kita menyalahkan usia. Tapi sebenarnya, penyebabnya jauh lebih sunyi namun lebih menghancurkan. Tubuh kita berubah dari dalam, lingkungan internalnya menjadi lebih asam, lebih meradang, dan dipenuhi limbah metabolik yang tidak bisa dibuang dengan efisien karena ginjal mulai melambat, sirkulasi melemah, dan darah menjadi kental, malas mengalir. Racun-racun itu tidak pergi. Mereka tinggal, menumpuk, mengendap seperti beban emosional yang tidak pernah kita lepaskan. Sedikit demi sedikit, cahaya batin meredup, dan yang tersisa hanyalah bayangan dari apa yang dulu pernah kita rasakan. Saya tidak akan pernah melupakan Hario,
pria 67 tahun yang datang kepada saya dengan wajah lelah dan suara penuh kepedihan. "Saya dulu merasa seperti petir di pagi hari," katanya. "Penuh tenaga, tajam, sigap. Tapi sekarang, bahkan setelah tidur semalaman, tubuhnya seperti tak pernah benar-benar istirahat. Kulitnya kehilangan warna hidupnya, matanya kehilangan binar, dan hatinya seolah diselimuti kabut yang tak bisa diusir. Dokternya bilang semuanya normal. Tapi Haryo tahu. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang berubah dalam diam. Tubuh kita tidak dirancang untuk menanggung beban limbah dan keasaman selama puluhan tahun. Ia butuh bantuan, bukan dari obat mahal, tapi dari pemahaman dan tindakan sederhana. Sesuatu yang telah ada di dapur kita selama ini namun tak pernah kita pandang sebagai penyelamat. Soda kue. Ketika saya pertama kali memperkenalkan soda kue sebagai bagian dari pemulihan keseimbangan tubuh, banyak pasien menatap saya dengan bingung. Yang itu, bubuk putih yang saya pakai untuk menyikat gigi atau membersihkan wastafel? Ya, bubuk itu. Tapi di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi kekuatan alami yang menakjubkan. Soda kue adalah alkalizer alami yang dapat menetralkan kelebihan asam dalam tubuh secara perlahan, lembut, namun efektif. Ia tidak bekerja seperti obat yang memaksa tubuh berubah, melainkan seperti sahabat lama yang dengan sabar menuntun Anda pulang menuju keseimbangan. Bagi seseorang yang berusia di atas 60 tahun, keseimbangan itu bukan hanya soal angka. Itu soal harapan, tentang merasa ringan kembali, tentang sendi yang tidak lagi kaku di pagi hari, tentang kulit yang tak lagi kusam, dan tentang hati yang mulai kembali tersenyum. Keasaman tersembunyi dalam tubuh telah menjadi pencuri diam-diam kebahagiaan, dan soda kue, dengan segala kesederhanaannya, dapat membantu kita merebut kembali apa yang telah lama hilang. Saya ingat seorang pria bernama Rahmat. Ia memulai rutinitas kecil dengan soda kue setiap pagi. Tidak butuh waktu lama sampai ia kembali kepada saya dengan wajah yang berbeda, lebih cerah, lebih hidup. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, katanya, tapi rasanya seperti semangat saya perlahan kembali. Dan saya tahu, itu bukan keajaiban. Itu adalah tubuh yang akhirnya bisa bernapas, darah yang akhirnya mengalir lebih bebas, oksigen yang mencapai sel-sel yang sudah lama menunggu. Itu adalah awal dari pemulihan. Soda kue bukanlah ramuan ajaib. Tapi ia bisa menjadi alat yang luar biasa, jika digunakan dengan bijak. Ia adalah awal yang lembut untuk perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih penting, menghidupkan kembali sirkulasi darah, membersihkan tubuh dari dalam, dan menyalakan kembali percikan kehidupan yang sempat padam. Karena pada akhirnya, kita semua pantas merasakan hidup sepenuhnya. Bukan hanya bertahan hidup, tapi benar-benar hidup, dengan mata berbinar dan hati yang penuh. Karena tanpa aliran darah yang kuat, stabil, dan lancar, bahkan kebiasaan terbaik pun menjadi sia-sia. Nutrisi terbaik tak akan sampai, olahraga pun terasa sia-sia, dan tidur tak lagi menyegarkan. Semua fondasi kesehatan bergantung pada satu hal mendasar, sirkulasi. Itulah sebabnya, dalam pengalaman saya selama puluhan tahun menangani kesehatan pria dewasa, satu pelajaran paling berharga yang terus saya lihat berulang kali adalah ini: sirkulasi adalah segalanya. Bukan hanya tentang jantung atau arteri besar. Ini adalah tentang kehidupan itu sendiri, aliran vital yang menyentuh setiap sel, otot, organ, bahkan setiap pikiran dalam benak Anda. Setelah melewati usia 60, banyak pria mulai merasakan perubahan yang menyakitkan namun sering diabaikan. Tangan dan kaki yang dingin seperti es. Luka kecil yang lambat sembuh. Tubuh yang mudah lelah, bahkan setelah tidur malam yang panjang. Dan ya, ketegangan emosional dan rasa malu karena berkurangnya kemampuan diranjang. Semua itu adalah tanda-tanda samar bahwa darah Anda tidak lagi mengalir seperti dulu. Tapi yang membuat hati saya terenyuh adalah betapa seringnya semua ini dianggap sebagai bagian dari penuaan. Padahal tidak. Kadang tubuh Anda hanya sedang berteriak,
memohon agar aliran kehidupannya, darah, dipulihkan. Disinilah soda kue. Ya, bahan putih sederhana yang biasa tersimpan di lemari dapur, berubah menjadi sekutu yang mengejutkan tapi penuh kekuatan. Bukan karena magis, tapi karena ilmu. Karena saat digunakan dengan benar dan tepat dosis, soda kue telah terbukti membantu merilekskan pembuluh darah dan mendorong produksi nitrik oksida, senyawa penting yang membuat pembuluh lebih fleksibel dan lentur. Ia bukan cuma membersihkan, tapi juga membuka jalan, seperti seorang penjaga gerbang yang mempersilakan darah mengalir lebih bebas, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke otot, kulit, jantung, otak, dan ya, bahkan ke organ yang menentukan rasa percaya diri pria. Saya teringat Gunawan, 71 tahun. Pria yang dulunya tangguh, kini mengeluh tangannya dingin seperti salju dan tubuhnya tak punya tenaga. Setelah seminggu menambahkan soda kue ke dalam rutinitas paginya, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, rasanya seperti keran hidup kembali. Bukan sekadar sensasi hangat, tapi perasaan bahwa tubuhnya kembali menjadi miliknya. Dan jangan salah sangka, ini bukan sihir, ini biokimia tubuh yang bekerja sebagaimana mestinya. Ketika darah mengalir, tubuh pulih. Tapi bukan hanya itu. Aliran darah yang sehat juga berarti stamina kembali, gairah kembali, dan di atas segalanya, kepercayaan diri sebagai seorang pria kembali. Saya sering mendengar keluhan yang menggambarkan frustrasi terdalam. Saya sudah makan sehat, jalan kaki tiap hari, tapi kenapa tetap cepat capek, dok? Yang mereka alami bukanlah kemalasan, tapi penumpukan asam dalam otot yang menua dan tak lagi efisien dalam membuang limbah metabolik. Setiap langkah menjadi beban. Setiap gerak menjadi perjuangan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Disinilah soda kue punya keajaiban tersembunyi. Ia punya kemampuan unik untuk menetralkan asam laktat, zat yang menumpuk dalam otot saat Anda bergerak atau berada di bawah stres. Saat asam ini tertahan, tubuh cepat lelah. Tapi ketika dinetralisir, otot pun pulih lebih cepat, bekerja lebih efisien. Saya teringat Pak Joko, pensiunan pemadam kebakaran, pria keras kepala yang masih berjalan pagi setiap hari meski selalu kram di tengah jalan. Setelah menambahkan soda kue ke air minumnya, beberapa hari kemudian ia berkata, "Saya bisa menyelesaikan seluruh rute taman, tanpa kram, tanpa berhenti." Ia tidak hanya menyelesaikan rute, ia menyalakan kembali harapan. Kemenangan-kemenangan kecil seperti inilah yang memulihkan bukan hanya kekuatan otot, tapi juga harga diri. Dan meski penyembuhan fisik itu penting, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih sering tidak dibicarakan, kesehatan otak dan kejernihan pikiran. Saya telah melihat begitu banyak pria yang awalnya datang karena keluhan fisik, tapi akhirnya membuka isi hati mereka. Saya masuk kamar dan lupa kenapa saya di sana. Saya berdiri di dapur dan kehilangan kata-kata. Saya bangun pagi dan merasa lebih lelah dari malam sebelumnya. Ini bukan sekadar kelupaan biasa. Ini adalah kabut mental yang perlahan melumpuhkan kepercayaan diri seorang pria. Kabut yang menyelinap dalam senyap, tapi menggerogoti kejelasan dan jati diri. Saya masih ingat Pak Leonard, pensiunan guru yang dulunya disegani. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya dulu bisa bicara berjam-jam tanpa henti. Sekarang, saya merasa seperti berjalan dalam kabut." Dan itu memukul saya, karena begitu banyak pria yang mengalami hal sama namun tidak tahu bahwa otak mereka sedang kelaparan. Kelaparan akan oksigen. Kelaparan akan darah segar. Dan saat sirkulasi melambat, kabut itu turun. Disinilah soda kue mulai bersinar, secara harfiah dan metaforis. Dengan menyeimbangkan pH tubuh dan menciptakan lingkungan yang lebih basah, soda kue membantu darah menjadi lebih ringan, lebih bersih, dan lebih siap untuk mengalir ke tempat yang paling dibutuhkan, otak Anda. Dan saat oksigen kembali mengalir ke benak Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi, kabut mulai terangkat.
Kata-kata mulai kembali. Energi pagi hari terasa lebih dalam. Dan pria yang dulu Anda kenal di dalam diri Anda, perlahan kembali bangkit. Hasilnya, Anda mungkin mulai merasakan sesuatu yang halus, tapi sangat dalam. Pikiran yang terasa lebih jernih, tubuh yang lebih seimbang, dan kesadaran yang lebih penuh akan kehadiran Anda di dunia ini. Leonard, seorang pasien yang sudah lama saya rawat, menyebutnya sebagai kabut yang terangkat. Dan saya mengerti maksudnya. Kejernihan semacam itu bukan hanya soal mengingat nama, atau tidak lupa meletakkan kacamata. Ini soal hadir sepenuhnya dalam hidup Anda. Menatap cucu Anda dan benar-benar merasakan momen itu. Duduk dalam percakapan dan tidak sekadar mendengar, tapi menyimak. Ketika pikiran mulai kembali hidup, bagian lain dari tubuh Anda ikut terbangun. Namun izinkan saya membawa Anda lebih jauh, ke wilayah tubuh yang sering diabaikan para pria, bahkan yang paling jujur sekalipun. Ini bukan topik yang mudah dibicarakan. Tapi jika kita ingin benar-benar jujur tentang penuaan dan kualitas hidup, kita harus berani menyentuh bagian ini. Otot-otot kecil namun sangat penting yang mengendalikan kekuatan, kendali tubuh, dan, ya, kesehatan seksual pria. Kepercayaan diri diranjang tidak tiba-tiba hilang karena usia. Ia tidak lenyap. Ia terkubur. Di bawah lapisan frustrasi, kebingungan, rasa malu, dan keheningan. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria lanjut usia yang datang ke ruang praktik saya dan berkata lirih, hampir seperti sedang mengaku dosa. Saya tidak merasa seperti diri saya sendiri lagi, di bawah sana. Dan hati saya selalu terenyuh, karena saya tahu mereka membawa beban berat, bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Kenyataannya, ini bukan hanya soal hormon. Bukan hanya soal testosteron atau usia. Ini soal aliran darah. Pembuluh-pembuluh kecil, sangat kecil, yang seharusnya membawa kehidupan ke tempat yang paling pribadi dan sensitif dalam tubuh pria, perlahan-lahan menyempit, meradang, dan kehilangan elastisitasnya. Bukan karena kesalahan siapapun, tapi karena waktu. Dan disinilah soda kue mendapat tempat dalam percakapan yang selama ini sunyi. Soda kue, ketika digunakan dengan bijak, membantu memulihkan kondisi kimia dalam tubuh. Ia mengurangi keasaman yang memperparah inflamasi pembuluh darah. Ia memberi napas baru pada arteri kecil yang sempat tertutup. Dan ketika sirkulasi mulai kembali normal, darah pun mulai menjangkau tempat-tempat yang sudah lama tidur. Salah satu pasien saya, Pak Wahyu, 72 tahun, mengatakannya dengan sederhana namun penuh makna. Bukan cuma membantu performa saya, Dok, tapi juga mengembalikan harga diri saya. Dan saya tahu, harga diri itu adalah segalanya. Inilah jenis transformasi yang jarang kita bicarakan, tapi sangat pantas kita perjuangkan. Bukan karena kita mencari keajaiban, tapi karena tubuh kita hanya butuh alat yang tepat untuk mengaktifkan kembali potensinya. Namun seperti semua alat kuat, soda kue bisa menjadi penyelamat, atau malah membawa masalah jika digunakan tanpa pemahaman. Saya selalu berkata pada pasien saya, ini bukan tentang lebih banyak, ini tentang cukup. Bahkan, seringkali lebih sedikit justru lebih baik. 1 sendok teh? Terlalu banyak bagi kebanyakan orang. Setengah sendok teh soda kue, dicampur dalam segelas air suhu kamar, diminum saat perut kosong, 2 hingga 3 kali seminggu. Itu saja sudah cukup untuk memulai perubahan. Perubahan yang lembut tapi terasa. Dalam beberapa minggu, pasien kembali kepada saya dengan senyum tipis. Pencernaan saya lebih nyaman, kulit saya cerah lagi, dan tubuh terasa ringan. Bagi mereka yang mengalami kekakuan sendi, perut kembung, atau stres malam hari, saya sarankan langkah tambahan, rendaman kaki hangat dengan soda kue sebelum tidur. Hal ini membantu membuka pori-pori, merangsang detoksifikasi melalui kulit, dan memberi efek tenang yang luar biasa pada sistem saraf. Beberapa pasien saya yang kehilangan cahaya di wajahnya saya sarankan menggunakan masker wajah dari soda kue.
Mereka terkejut melihat kulit mereka kembali bersinar hanya dalam 2 kali pemakaian. Namun di balik semua manfaat itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Keseimbangan adalah segalanya. Salah satu kesalahan paling menyedihkan yang sering saya temui adalah ketika seseorang terlalu bersemangat. Mereka membaca tentang manfaat soda kue, lalu menggunakannya pagi dan malam, setiap hari, tanpa panduan. Saya paham niat mereka baik, mereka ingin sembuh. Tapi tubuh tidak bekerja seperti saklar listrik. Ketika terlalu banyak soda kue dikonsumsi, efeknya bisa berbalik arah. Kadar natrium bisa meningkat, lambung bisa terganggu, ginjal bisa terbebani, terutama jika ada riwayat hipertensi atau gangguan fungsi ginjal. Saya ingat seorang pasien bernama Robi. Ia memulai dengan semangat tinggi, minum soda kue 2 kali sehari, berharap mendapat perubahan cepat. Tapi seminggu kemudian, ia kembali ke ruang praktik saya dengan wajah lelah. "Dok, saya justru merasa lebih berat dan kembung," katanya. "Kami evaluasi, kami kurangi dosis, dan kami atur ritmenya." Beberapa hari kemudian, ia kembali dan berkata pelan, "Saya merasa seperti diri saya sendiri lagi." Dan itulah esensi sebenarnya dari semua ini, kembali menjadi diri Anda sendiri. Bukan versi sempurna, bukan versi muda, tapi versi yang hidup, bertenaga, dan hadir sepenuhnya dalam hidup ini. Satu kesalahan umum yang sering saya lihat, dan seringkali terjadi tanpa disadari, adalah ketika seseorang tidak memberi jeda. Mereka berpikir bahwa karena sesuatu itu bermanfaat, maka lebih sering pasti lebih baik. Padahal, tubuh tidak dibangun untuk terus-menerus diperbaiki. Ia tidak butuh desakan tanpa henti. Ia hanya butuh dukungan yang datang dalam gelombang, dengan ritme, ruang bernapas, dan penghormatan terhadap prosesnya sendiri. Karena itulah, saya tidak pernah menyarankan penggunaan soda kue setiap hari, tanpa henti. Yang saya ajarkan adalah keseimbangan. Gunakanlah 3 hingga 4 kali seminggu. Cukup untuk memberikan dorongan, tapi tidak sampai membebani. Apalagi jika Anda sedang menjalani pengobatan, terutama untuk tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan ginjal, berbicaralah dulu dengan dokter Anda. Ingat, alami bukan berarti bebas risiko. Alami berarti harus dijalani dengan penghormatan dan kebijaksanaan. Namun bila digunakan dengan penuh kesadaran, soda kue menjadi lebih dari sekadar bahan dapur biasa. Ia berubah menjadi sekutu diam-diam, bagian kecil tapi berarti dari rutinitas harian Anda. Dan bagi mereka yang siap melangkah sedikit lebih jauh, saya telah menyusun sesuatu yang benar-benar istimewa, protokol 7 hari. Bukan program yang membebani, bukan diet ekstrim, bukan rutinitas kaku. Tapi sebuah irama yang bisa diikuti, terutama oleh pria usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, dengan ringan, penuh kelembutan, dan hasil yang mengejutkan banyak orang. Setiap pagi bukan hanya awal hari, tapi kesempatan baru untuk menyapa tubuh Anda. Protokol ini dimulai dengan langkah kecil yang sederhana. Setengah sendok teh soda kue dalam segelas air hangat, diminum saat perut kosong di hari-hari tertentu. Tidak setiap hari. Cukup 2 atau 3 kali dalam seminggu. Hari-hari lain didedikasikan untuk pemulihan, rendaman kaki hangat dengan soda kue, bilasan wajah yang menyegarkan, atau sekadar pernapasan dalam sambil berjalan pagi perlahan di taman atau halaman rumah. Tujuannya bukan sekadar detoks. Bukan sekadar mengalkalikan. Tapi mengingatkan tubuh Anda dan jiwa Anda, bagaimana rasanya merasa nyaman dalam kulit Anda sendiri. Ketika Anda mulai melambat dengan sadar, tubuh pun mulai mengikuti. Ketegangan berkurang. Tidur terasa lebih dalam. Pikiran jadi lebih jernih. Dan yang paling menyentuh hati saya, saat pria-pria yang semula datang dengan rasa putus asa, mulai berkata, "Saya merasa seperti kembali pulang ke tubuh saya sendiri." Saya ingat Pak Erwin, pensiunan insinyur, 74 tahun. Ia berkata kepada saya setelah mencoba protokol ini,
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menantikan pagi hari. Kalimat itu sederhana, tapi syarat makna. Rutinitas kecil itu memberi dia jangkar. Harapan. Percikan semangat yang dulu padam perlahan mulai menyala kembali. Tapi sekuat apapun rutinitas yang kita jalani, semua itu tidak akan berarti jika kita tidak menyentuh dasar yang lebih dalam, pikiran. Dan lebih dari itu, perasaan yang diam-diam kita bawa setiap hari, tapi jarang kita ungkapkan, rasa malu. Ada satu kalimat yang saya harap bisa didengar oleh setiap pria usia 60 tahun ke atas, berulang kali, sampai ia meresap ke dalam hati. Tubuh Anda tidak rusak. Ia mungkin melambat, mungkin berubah bentuk, mungkin terasa berbeda dari yang Anda ingat, tapi tubuh itu masih milik Anda. Ia belum selesai. Ia masih hidup. Masih bisa merasakan. Masih bisa sembuh. Terlalu sering kita menganggap penuaan sebagai hukuman. Tapi sebenarnya, banyak dari apa yang kita anggap sebagai tanda usia, kelelahan, hilangnya gairah, sulit tidur, sendi kaku, adalah hasil dari penumpukan stres, peradangan, tekanan, dan ya, diam-diam, rasa malu. Saya telah berbicara dengan pria-pria yang menyimpan segala sesuatunya di dalam. Gairah yang memudar, tubuh yang tak lagi merespon seperti dulu, perut yang mulai membulat, dan perasaan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tak bisa mereka kembalikan. Tapi saya di sini untuk mengatakan sesuatu yang mungkin belum pernah mereka dengar. Anda tidak kehilangan jati diri Anda. Kepercayaan diri tidak hilang karena usia. Ia hanya tenggelam di bawah gelombang tekanan dan keheningan. Tapi ia masih ada di sana, menunggu dihidupkan kembali. Dan seringkali, yang dibutuhkan hanyalah tindakan kecil namun penuh makna. Bangun pagi, tuangkan segelas air hangat, tambahkan soda kue, dan minum perlahan sambil mengatakan pada diri sendiri, hari ini, saya memilih untuk kembali. Kembali merasakan. Kembali hadir. Kembali menjadi pria yang kuat, lembut, dan sadar. Sekarang setelah Anda menyaksikan seluruh perjalanan ini, saya ingin bertanya, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan hari ini? Apakah itu tentang pentingnya sirkulasi darah yang sehat? Tentang peran soda kue yang selama ini tak pernah Anda duga? Atau tentang keyakinan baru bahwa usia bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih sadar? Saya ingin mendengar dari Anda. Tulis di kolom komentar satu hal yang paling menyentuh hati Anda, dan satu kebiasaan baru yang akan Anda mulai praktikkan dalam hidup Anda. Mungkin itu sesederhana setengah sendok teh soda kue di pagi hari. Atau mungkin itu adalah keputusan untuk hadir kembali sepenuhnya dalam hidup Anda. Jangan biarkan video ini berhenti di sini. Jadikan ini sebagai langkah awal untuk merawat tubuh, pikiran, dan harga diri Anda dengan penuh kelembutan. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, Anda layak untuk merasa hidup sepenuhnya.